yang dihubungkan dengan, apa namanya, RUR gini ya, kemudian, di mana R atau R aksen ini bisa sama atau bisa saja berbeda. Ini biasanya penggunaannya untuk bakteriosid, pelarut, anestesi. Nah, tata namanya ini mungkin, nanti bisa dibaca sendiri di PPT ya. Ini hibridisasinya sp3 karena pada O ada 2 pasang elektron yang tidak, apa namanya, 2 pasang elektron sunyi, elektron bebas yang tidak berikatan ya. Jadi elektron valensi O itu kan 6, 1 R-nya, kemudian 1 terikat R aksen, yang 4 adalah 2 pasang elektron bebas. Kalau alkohol itu satunya adalah hidrogen, tapi kalau ether kanan kirinya adalah alkil, atau, alkana ya, alkil ya. Kalau air kanan kirinya H ya. Nah ini di mana ketika ether maka, jarak ikatannya itu semakin lebih pendek. Nah, ini ada macam-macam, sifat fisik ester itu semakin panjang, atom C-nya maka titik didihnya semakin tinggi, ya. Kemudian, epoksida itu yang seperti ini, epoksida itu, ini sama dengan oksirana ya, etilen oksida itu epoksida ya. Nah, pokoknya semakin, panjang atom C-nya, titik didihnya semakin tinggi. Nah, ini ada namanya, ether mahkota di mana, eee, 18 kron 6 ini tata namanya, dilihat dari 18-nya dari apa, 18-nya ini dari rantainya, apa, atom C-nya 1, 2, 3 kalikan O-nya ada 6, jadi 18. Tulisannya memang seperti ini, 18 koron 6 atau 18 mahkota 6 gitu ya kalau bahasa Indonesianya. 6 dari atom oksigennya. Jadi ini tetrahidrofuran, bentuknya adalah, apa, siklik segi 5. Kalau epoksida itu siklik 3, ada O-nya. Kemudian ini 1, 4 dioksan karena posisinya 1 dan 2, 3, 4 gitu ya. 1, 4 dioksan oksigennya gitu ya. Tata namanya O dengan R-nya itu alkoksi ya. Kalau ini kanan kirinya sama menjadi diethil ether, ini, ada alkohol sebagai yang kanan ini sebagai gugus fungsi utamanya menjadi pentanol, kemudian OR-nya jadi alkoksi, ini etoksi ya. Kemudian ini 1, 2 dimetoksietana, diisopropil ether, metil etil ether ya. Pokoknya OR itu alkoksi ya. Kalau ada alkana berarti alkoksi alkana gitu ya. Ini OCH3 ini adalah metoksi ya. Trans 2 metoksi sikloheksanol karena sikloheksana ada alkoholnya sikloheksanol. Ini 1,3,5 trimetoksi benzena ya. Karena sikliknya benzena. Nanti benzena, akan dipelajari lagi di selanjutnya di, apa namanya, aromatisitas ya. Sifat fisik ether tentunya dia titik didihnya dia, rendah dibandingkan alkana maupun alkohol, karena alkohol itu ada ikatan hidrogennya, ya. Titik didihnya lebih rendah dengan jumlah atom C sama, titik didihnya lebih rendah daripada alkohol. Kemudian dia tidak dapat berikatan dengan, contohnya di metil ether sangat larut dalam air, isomernya 1 butanol juga larut air, ikatan hidrogen dengan air sehingga titik didihnya memang lebih tinggi, di alkohol dibandingkan, ether. Ether sebagai pelarut. Senyawanya inet ya, kemudian tidak bereaksi dengan asam encer, basa encer, senyawa pengoksidasi, reduksi senyawa Na logam beda dengan alkohol. Ether baik untuk reaksi organik, ekstraksi kecuali ada pembakaran, terpapar udara mengandung peroksida organik. Nah,
Yang penting pada ether itu dipakai sebagai, pembentukan reagen Grignard. Reagen Grignard ini banyak dipakai ketika untuk reaksi-reaksi senyawa organik. Bentar ya. Saya lanjutkan ya. Reagen Grignard ini dipakai, pembentukan reagen Grignard itu antara suatu alkil halida dengan suatu logam organologam ya, itu Mg. Nah, ether kering itu sebagai pelarutnya, tapi kering. Maksudnya kering ini bukan kering, serbuk ya, tapi tetap cairan karena ether itu cairan, tapi dia tidak tanpa mengandung air. Kadang suatu pelarut-pelarut itu meskipun 99% dia adalah senyawa, asalnya, yaitu misalkan ether ya ether, tapi ada, 99,9 misal, 0,1 itu adalah air kandungannya, karena kita kelembapannya tinggi. Sehingga di sini yang masuk ether kering adalah yang tidak mengandung air. Maka terbentuklah reagen Grignard ya, RMGX ini. Nah, di sini, tugasnya adalah untuk, sebagai kepala gerbong pada kereta api, misalkan kalau pada, apa namanya, reagen Grignard untuk mengantarkan R-nya ini bergabung, dengan, reaksi-reaksi yang lainnya. Sehingga MGX-nya, dia akan living group yang baik, akan lepas gitu ya, kepala gerbongnya untuk mengantarkan si R-nya, alkilnya. Nah, kalau dia, apa namanya, kekhasannya adalah kekhususannya, maka tidak boleh mengandung air. Karena kalau sudah mengandung air, maka akan menjadi RMGX, ada H2O menjadi RH dan MgOH. Nah, ini yang enggak akan jadi, apa namanya, reaksinya gitu ya, maka memang harus bebas air. Termasuk nanti di, apa, alat-alat yang dipakai itu harus bebas air. Ini kestabilannya karena dibantu oleh ether RUR, jadi si RMGX-nya akan stabil, dia bertindak sebagai basa Lewis, ethernya menstabilkan reagen Grignard. Jadi untuk pembentukan reagen, Grignardnya, RMGX-nya tadi misalkan alkil halidannya CH3I ditambahkan Mg dengan adanya ether menjadi CH3MgI ya. Kalau apa, benzen BR alkil halidanya Mg menjadi MgBr. Nah, apa, ini banyak dipakai dalam reaksi-reaksi organik ya. Kemudian kalau dia menggunakan, di reaksi dengan air dimanfaatkan untuk maksud tertentu, itu biasanya menggunakan D2O bukan H2O-nya, pakai deuterium ya. Ini pembuatan ether, ada ether yang simetris dan tidak simetris ya. Yang simetris itu reaksinya yaitu dengan suatu asam sulfat sebagai, apa namanya, katalisnya etanol, kemudian asam sulfat, kemudian, direaksikan lagi dengan etanol sehingga menjadi diethyl ether. Kalau yang, tidak simetris namanya reaksi Williamson, di mana substitusi nukleofilik 2 untuk, alkil halida yang primer dan metil ya. Jadi di sini misalkan alkoksida
UR direaksikan dengan alkil halida menjadi RUR, X-nya dilepaskan karena dia living group yang baik gitu ya. Nah, pada R aksennya ini maka dia harus alkil halida yang primer atau alkana, karena kalau yang tersier buruk, karena sesuai dengan alkil halida kemarin SN2 hanya untuk metil ataupun alkil halida yang primer, bukan yang tersier, ya. Ini contohnya reaksinya dibantu oleh suatu logam reaktif Na atau konka. Pertama adalah alkohol direaksikan dengan suatu logam natrium menjadi alkoksinya ya, UR, natrium alkoksida gitu ya. Kemudian ada H2O. H2O adalah gas, dia akan keluar gitu ya. Direaksikan dengan alkil halida yang primer ataupun metil menjadikan dia suatu eter yang tidak simetris ROR dengan apa namanya reaksi samping NaX. NaX ini kalau X-nya HCl menjadi NaCl, NaI adalah garam yang bisa dihilangkan dengan cara pemberian air. Ya. Nah ini digunakan dalam apa? Dalam MTBE sebagai peningkat bilangan oktana pada bensin. Kemudian, dia alkoholnya ini sebagai nukleofil ya. Jadi ketika mereaksikan untuk membentuk suatu eter juga direaksikan antara alkohol dengan alkena juga. Itu bisa juga membentuk suatu, eter, tapi eter, apa namanya, tersier gitu ya, tersier butil eter menjadi MTBE. Nah ini untuk meningkat bilangan oktana. Pemutusan ether gunanya untuk menentukan ethernya alami dan ether punya elektron bebas, maka di sini, ketika diputuskan, dia akan menjadi, pemutusan ethernya, dengan suatu boron ya. Nah, pemutusannya dengan boron ini BBr3, kemudian nanti akan menjadi alkohol bentuk, apa, semula ya, alkohol sesuai dengan, reaksi SN2-nya. Kalau dia substitusi, tersier butil gitu ya, maka ini menjadi alkohol dan juga menjadi suatu, senyawa apa aldehid ya. Tersier butil alkohol, oh alkohol tersier juga gitu ya, reaksinya SN1 maupun I1 ya. Intinya kalau kembali ya menjadi alkohol lagi. Reaksi ether di sini memang kurang reaktif, intinya nanti yang dipakai adalah reagen Grignard untuk mereaksikannya. Ini untuk membentuk suatu eter diputuskan dengan iodoetana menjadi, alkil halida dan etanol, ya. Sekarang kita bicara tentang epoksida, karena epoksida juga banyak dipakai dalam reaksi-reaksinya. Dia bisa berlangsung dalam suasana asam maupun basa. Sudutnya kenapa, kalau segitiga itu kan totalnya 180 derajat ya, maka di sini sudutnya tiap, titik dari atom C-nya itu 60 derajat, maka dia lebih kecil dari sudut normal tetrahedral 109,5, artinya dia lebih reaktif, ya. Kalau dilihat dari bentuk cis dan trans, saya pikir adik-adik bisa apa, membacanya ya. Kemudian, ini epoksida ya. Epoksida itu berasal dari suatu alkena direaksikan dengan oksigen menjadi etilen oksida, nama lainnya etilen oksida, nama lainnya adalah oksirana ya, itu adalah epoksida ya. Kemudian ya ini dalam suasana berlangsung dalam asam maupun basa ya. Nah, ini biasanya dipakai dalam, sistem pendinginan mobil dan serat polyester. Ya, dalam suasana ini kok jadi begini ya. Intinya dalam suasana asam atau basa nanti kesimpulannya ada di belakang ya. Dari epoksida seperti ini, suasana basa itu artinya dia, pakainya OH-nya ya. Kalau asam H plusnya. Maka OH-nya akan menyerang karbokationnya C-nya, kemudian O-nya apa, elektron dari ikatannya itu masuk ke U-nya, sehingga U-nya akan jadi negatif, akan mengambil air yang, ada di, apa, karena kita kelembapannya tinggi, sehingga menjadi sebenarnya menjadi diol ya. Ini 1,2 etanadiol. Nanti, bedanya asam atau basa ada di belakang sendiri ya.
Nah, ini kalau dia adalah suatu alkoksida eter. Eter bereaksi, ini tadi kan alkohol yang atas ya. Yang bawah ini adalah alkoksida atau eter. Ketika bereaksi dia akan membentuk senyawa eter dan juga alkohol ya. Jadi 2 metoksi etanol. 2 metoksietanol untuk, bahan bakar jet agar tidak membeku dalam saluran bahan bakar, tergolong alkohol dalam ether, larut dalam pelarut organik ya. Kemudian, ada penggunaan, dietilen glikol sebagai pelembut, dalam gasket sumbat dan ubin, dan reagen Grignard itu juga ada namanya organolitium. Jadi selain pakai Mg tadi, juga pakai litium ya. Itu untuk biasanya untuk membentuk suatu alkohol ya. Jadi epoksida di sini, ini, bisa bereaksi dengan alkohol ya, ini bisa membentuk 2 metoksi etanol. Kalau dia adalah suatu diol, dia bisa menjadi dietilen glikol. Ini reagen Greek-nya adik-adik, jadi RMGE, R itu, Mg itu kan muatannya positif karena ada di golongan awal pada tabel periodik. Mg-nya positif, R-nya artinya dia negatif. Ketika ada epoksida, C-nya positif, O-nya adalah negatif, maka R-nya akan R yang negatif akan menyerang C yang positif. Sehingga masuklah menjadi akan pecah si epoksidanya menjadi RCH2 CH2 OMGX. OMGX ini ada ada air gitu ya, HOH gitu ya atau H2O, maka O-nya akan mengambil hidrogen dari air ya, Mg-nya itu akan lepas sebagai living group yang baik sehingga menjadi MgOHX. Ini adalah pembentukan alkohol primer dari suatu epoksida dengan cara reagen Grignard ya. Selain Grignard, Mg juga bisa pakai yang namanya senyawa anorganik lain yaitu litium ya, RLI. Ini ada epoksida halogennya bisa X, bisa I, bisa F, bisa Cl gitu ya. Kemudian bereaksi dengan air menjadi alkohol gitu ya. Nah, di sini adik-adik untuk pemisahan pemakpisan itu artinya dipisahkan si eternya dengan suatu asam kuat dan panas, maka dia akan menjadi senyawa asalnya tadi alkohol dan alkil halida. Jika ya, artinya si epoksida ini dilihat eh, kalau dalam suasana asam itu di sini adalah apa namanya katalisnya asam dan basa ya. Nah, di sini adik-adik yang patut dilihat adalah yang mengandung H pada epoksida dan satunya tidak mengandung H pada atom C-nya. Ya, ketika alkohol direaksikan tapi dalam suasana asam, maka masuknya si OH-nya, OR-nya di sini OH-nya masuknya di atom C yang ada hidrogen. Ya. Jadi R-nya bisa alkil, bisa aril, atau bisa hidrogen. Nah, di sini pada atom C yang R2 itu tanpa H, yang kanan ada atom H-nya, maka ketika ada ROH, gitu ya, ROH atau alkohol, maka yang masuk OH-nya di atom C yang mengandung H-nya. Ya. Kemudian OH itu kan min ya. Sama kalau dia misalkan pada suasana di sini X dan H plus ya pada suasana asam dia X min OH minnya di sini di atom C yang memang yang memang dia kekurangan H ya adalah OH-nya negatif, R-nya positif ya.
Jadi ketika masuk O-nya ini pemisahannya, pemutusannya, di C dengan O-nya, kemudian O dengan R-nya, R aksen gitu ya. Kemudian, OH-nya masuk di atom C yang ada H-nya, ya. R-nya bisa alkil, aril, ataukah H, gitu ya. Alkil itu yang mana, Bu? Alkil itu yang atom C, CH3, C2H5. Aril adalah senyawa aromatis. Pemapisan ini kalau ada nukleofilik, dia masuk ke dalam nukleofiliknya ini bisa O. Sisanya yang Cr2 itu pasti OH, ya. Karena O-nya lepas mengikat H+ dari air menjadi OH, ya. Intinya ada alkohol ini yang hanya menjadi OH-nya dari sebelah kanan, CHR. Kemudian dia bisa SH, bisa UR, bisa CN ya, tergantung dari nukleofilnya. Ya, itu kalau dalam suasana basah. Kemudian reaksi epoksida Grignard tadi. Jadi mengantarkan si atom R-nya itu memperpanjang. Jadi jadinya adalah alkohol primer. Ya. Jadi reaksi Grignard dengan suatu epoksida menghasilkan alkohol primer. Dia mengambil dari H+ airnya. Ya. H+ air itu apa? Itu adalah asam berair. Tersiklik tadi sudah ya, ada X kron Y, artinya X-nya itu jumlah dari rantainya, kron Y adalah oksigennya. Nah, ini ada beberapa, silakan dibaca. Nah, gunaannya apa pada, apa namanya, si si senyawa mahkota ini atau kron mampu melarutkan regerensia oksidator dalam organik, senyawa-senyawa organik. Misalkan kalium ini bisa diikat dengan ether mahkota, ya. Dia tidak larut sebenarnya pada senyawa lainnya, tapi dengan ether mahkota dia bisa larut. Ether mahkota dapat membentuk kompleks dengan Na, K, di mana ion plusnya masuk ke dalam makrosikliknya. Ukuran ion tergantung dari ether mahkotanya. 6 lebih cocok mengikat kalium, Na lebih cocok, Na akan lebih longgar, CS lebih besar gitu ya, ether mahkota 5 mengikat Na dan ether mahkota 4 mengikat litium. Jadi memang khusus untuk logam-logam tertentu ether mahkotanya. Karena biasanya KMNO4 larut air tapi tidak larut benzen. Tapi ditambah ether mahkota maka si KMNO4 ini bisa larut dalam benzennya gitu ya. Nah, dalam farmasi dia digunakan sebagai antibiotik. Contohnya adalah non-aktin. Seperti ini penggunaan dari ether. Ini sebagai antibiotik. Nah, ini beberapa hal itu bentar lagi saya jelaskan alkohol. Si apa namanya ether mahkota ini adik-adik apa namanya penggunaan ether itu juga bisa dibantu reaksinya dari alkohol. Alkohol bisa jadi ether. Kemudian bisa jadi ester juga, epoksida, aldehid, dan sebagainya. Jadi ini saling berhubungan reaksinya. Jadi misalkan begini, adik-adik di lab cuma ada misalkan ether. Kemudian saya nggak punya alkohol, tapi saya mau saya mau reaksinya, saya ingin mendapatkan alkohol dari ether. Maka caranya dengan tadi pemakisan asam ataupun basa untuk mendapatkan alkohol, gitu ya. Kemudian alkohol saya mau bikin ether, tapi saya punyanya alkohol gitu ya, maka saya bisa menggunakan reaksi alkohol dengan alkil halida untuk mendapatkan ether gitu ya. Reaksi alkohol juga bisa menjadi ester, aldehid, keton dan sebagainya. Ini saling berhubungan ya. Alkohol juga bisa menjadi alkil halida gitu ya, bisa dan sebaliknya, ini saling berhubungan. Jadi penggunaan reaksi ini nantinya saling berhubungan ketika kita mau
Meraksikan starting materialnya adanya apa, kalau nggak ada, yang ada itu dipakai supaya untuk, dijadikan bahan awalnya, begitu ya. Nah, ini kemudian ada fenol. Fenol itu, mirip dengan alkohol adik-adik, cuma dia di benzen ya, ada bensennya, strukturnya seperti ini. Ya, bensen, kemudian ada OH-nya, cincin bensen ada OH itu fenol. Nah, di sini ada nitro, para nitrofenol ya. Para itu posisinya 1 dan 4, kalau, meta itu 1, 3, urto itu 1, 2. Selisihnya, kan titik dari bensen ada 6 ya. Nah, ini ada reaksi, apa namanya, ikatan, kalau ikatan hidrogen di sini ada hidrogen intramolekuler, yaitu ikatan hidrogen, eee, isomernya urto itu dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekuler ya. Kalau inter itu antara si fenol satu dengan fenol yang lainnya. Ini dalam struktur fenol itu sendiri membentuk ikatan hidrogen intramolekuler. Jadi ini ikatan, karena posisinya urut, dekatan, maka akan terbentuk ikatan hidrogen, intra ya. Kemudian kalau inter itu antara fenol yang satu dengan fenol yang lain ya. Ini adalah, penggunaan AlSel-3. Jadi, ada dan tidaknya AlSel-3 sebagai, katalis di sini, dia bisa membuat dia sebagai C-asilasi atau U-asilasi ya. Misalkan ini RCOCl gitu ya, eee, di sini ketika dia direaksikan dengan suatu, namanya COCl gitu ya. Nah, ini reaksinya menjadi C-asil karena apa? Terikatnya COR-nya, Cl-nya kan ini living group yang baik lepas Cl-nya ya. Sehingga reaksinya CO dan R. COR terikat pada atom C pada cincin bensen ya di posisi para ini 1 dan 4 ya. Ataupun, fenolnya tetap ada ya. Atau dia berikatan di O-nya, hanya lepas ya. Kemudian H lepas pada fenol terikat COR. Nah, ini namanya U-asilasi, yang kiri adalah C-asilasi. Ya. Nah, ketika fenol direaksikan anhidrida dengan asam, ini menjadi reaksinya adalah reaksi U-asilasi. Ya, kalau dengan asam. Wan ada.
Oh, gitu. Maaf Bu, suaranya terputus-putus. Masih belum terdengar Bu.
Suaranya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, makasih. Saya lanjutkan ya. Ya, O asilasi itu artinya terikatnya pada atom O, sementara C asilasi terikat pada atom C, ya. Jadi si asil itu COR gitu ya. Nah, ini kalau dengan AlCl3 itu namanya reaksinya Friedel-Crafts. Maka dia asilasinya masuk di atom C. Kalau tanpa AlCl3 ya sebagai katalisnya, maka dia masuknya di atom O. Jadi O asilasi OCOR gitu ya. Intinya itu dah ya. Di sini pada fenol semakin dia fenol ini, semakin dia tambahan dengan senyawa-senyawa yang lebih elektronegatif, maka keasamannya menjadi lebih kuat, ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan alkohol, fenol ini lebih asam. Kenapa dia asam? Karena fenol tersebut, si bensennya terikat dengan OH. O-nya terikat dengan cincin bensen yang ada ikatan rangkap terkonjugasi. Sehingga yang mudah lepas bukan O dengan C-nya, tapi O dengan H-nya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi yang terjadi adalah reaksi resonansi antara O dengan cincin bensennya. Sehingga yang mudah lepas adalah H. Sehingga segala sesuatu senyawa yang bisa melepaskan H+ artinya dia adalah asam. Jadi fenol ini lebih asam dibandingkan si alkohol. Ya. Jadi fenol pKa-nya 10 ya, lebih asam daripada alkohol yang pKa-nya 16. Dan karena mengalami resonansi ya. Nah, di sini karena kestabilan resonansi ini juga dipengaruhi oleh suatu senyawa yang namanya senyawa-senyawa yang sifatnya elektronegatif. Ya, nah ini intinya kalau dia dimasuki suatu atom-atom yang sifatnya adalah elektron withdrawing group atau senyawa atom-atom yang bisa apa dia menarik ya atau dia penarik elektron gitu ya, maka dia akan semakin asam ya karena dia akan menstabilkan resonansinya. Tapi ketika dia ada pendonor elektron, maka akan mengurangi keasaman karena akan mengurangi kestabilan dari resonansi. Senyawanya apa saja? Contohnya pada nitrofenol. Nitro itu sifatnya adalah penarik elektron. Nah, dia akan menjadi lebih asam. Ya, nitro itu seperti ini. Dia menarik karena apa? Dilihat dari begini. Pada titik pada titik bensen di bawah di dekatnya atom nitro itu ada atom C kan ya, satu titik siku dari struktur bensen itu kan atom C. C dengan N itu lebih elektronegatif N karena N elektron valensinya 5, C itu 4. Maka dia lebih elektronegatif N, maka ketarik keluar. Nah, artinya di sini dari O yang fenolnya hanya karena lepas ya, terjadi namanya resonansi dibantu oleh ada penarik elektron yaitu nitro khususnya, maka ini akan menjauh lebih membuat keasamannya tinggi. Ini adalah reaksi resonansinya. Jadi reaksinya ada panah ke kanan dan ke samping itu adalah perubahan dari resonansi stabilisasi ikatan rangkap terkonjugasinya. Sehingga dia jauh akan lebih asam. Nah, ini pun sama, ini adalah C sisi sisi sudut dari atom benzennya itu kan atom C, dengan C masih sama, C dengan N, N elektronegativitas lebih tinggi, maka dia akan ketarik.
ada suatu gugus elektron withering group atau gugus penarik elektron, sehingga ini keasamannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan fenol itu sendiri. Ya. Nah, sebaliknya kalau dia istilahnya adalah senyawa yang sifatnya apa namanya gugus pendorong elektron. Contohnya apa pendorong elektron itu? Atom C biasanya. Misalkan adalah CH3 gitu ya. Atom C gitu ya, CH3 gitu misalkan, maka dia akan mendorong elektron, pendonor elektron ya. Dia akan mendestabilkan, maka akan menurunkan apa namanya keasamannya ya. Jadi adik-adik mungkin bisa dilihat di sini contohnya fenol, para-metilfenol, para-trifluorometilfenol. Yang satu fenol saja, yang satu ini contohnya para-metilfenol, ketambahan metil ya. Kemudian trifluorometil, artinya ini CF3. Fluoro itu kan elektronegatif, dia golongan halogen. Elektronegativitas besar. Artinya kalau si fenol ketambahan fluoro dia paling besar. Maka kalau diurutkan berdasarkan keasamannya, maka si trifluorometil ini paling besar. Kemudian nomor 2 apa? Fenol. Yang ketiga adalah para-metilfenol karena metilfenol ini pendonor elektron. Fluoro ini penarik elektron ya. Kemudian kalau berdasarkan pKa-nya kebalikannya ya, karena pKa kecil semakin asam, pKa besar semakin keasamannya lemah ya. Jadi pKa-nya kebalikannya ya. Nah, kemudian selain apa namanya senyawa yang tadi ada ether, ada fenol, ada juga tiol. Tiol itu sama dengan alkohol, cuma O-nya diganti S. S itu adalah golongan 6 sama dengan oksigen ya. Cuma dia ada di bawahnya oksigen ya. Jadi nomor atomnya dia lebih besar. Bentar ya. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak ada.
Oh ya, bentar. Suaranya nggak ada ini. Oke, maaf. Saya ulangi lagi. Nih, tiol di sini pengganti S-nya ini adalah golongannya sama, golongan 6 pada alkohol sama ya. O itu golongan 6 juga, cuma digantikan S. Nah, ini kuat baunya kuat ya, berbau, dia titik didihnya lebih rendah daripada alkohol, tapi dia sifatnya asam lemah. Contoh senyawanya adalah metantiol, etantiol, ini ada di dalam bawang ya. Jadi baunya bawang itu adalah bau tiol ya. Kalau dalam satu gugus fungsi dia namanya kalau dalam satu dia jadi suatu gugus untuk sebagai substituen maka namanya merkapto ya. Tapi kalau nama sebagai gugus fungsi utama maka dia sebagai namanya adalah tiol ya. Ini dia ada di kulit N2 dan N3. Kalau N2 itu untuk oksigen, kalau si sulfur atau S ini ada di kulit ketiga. Sehingga di sini kalau dilihat karena panjang ikatannya lebih panjang pada S, maka sudut ikatannya menjadi lebih rendah ya. Ikatannya lebih panjang daripada U ya. Tiol ini nama ya UPEC-nya bisa dibaca sendiri ya tadi dengan menggunakan tiol gitu ya. Adik-adik bisa baca sendiri. Nah, ini secara kalau di PPT ini nggak overlap ya. Intinya dia metantiol di sini kalau dibandingkan metanol, titik didihnya dia lebih rendah daripada alkohol ya. Dengan isomer yang sama ya. Pada molekular Witts tiol itu bisa baunya ini dikeluarkan oleh ini sigung ya, sigung hewan-hewan yang memiliki bau pada penyesuaian menyesuaikan diri terhadap lingkungan jika ada ada karnivora yang mau makan gitu ya, melindungi dirinya, maka dia mengeluarkan bau. Nah, itu bau-bau tiol ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh tata namanya bisa dibaca sendiri. Ini adalah sifat fisika kimianya gitu ya. Reaksi tiol dengan suatu basa gitu ya menghasilkan suatu natrium sulfoksida gitu ya. Kemudian tiol pembuatannya dari apa? Dari suatu alkil halida dan natrium hidrosulfid ya, menghasilkan tiol. Reaksinya SN2 ya. Hampir sama dengan alkohol gitu, keasamannya dia asam lemah. Mungkin tiol nanti ada di tata nama sedikit saya singgung supaya kalian tahu ini kalau ada gugus ini gugusnya apa. Nah, kemudian tiol ini kalau direaksikan dengan oksigen menghasilkan disulfid CSSR, dia RSSR, R itu adalah alkil atau menjadi asam sulfanilat gitu ya. Asam sulfonat dan asam sulfinit ya. Sulfinic acid dan sulfonat ya. Ini kalau direaksikan dengan oksigen ya. Kemudian menjadi disulfid. Nah yang RSSR itu disulfid, tiol itu SH. Ini reaksinya tiol ini ada di dalam suatu metabolit senyawa-senyawa pemetabolisme di dalam tubuh kita selain hidroksilasi, oksidasi, reduksi ya. Di dalam tubuh kita ada yang namanya glutation. Glutation ini mengandung SH. Nah, ini biasanya digunakan untuk memetabolisme dari senyawa-senyawa yang ingin dikeluarkan di dalam urin gitu ya. Ini adalah reaksi alkil halida dengan tiol ya untuk membentuk si tiol ini alkil halida dengan suatu tadi natrium sulfurhidrida gitu ya, hidrogen sulfida. Nah, reaksi alkohol dan tiol ya. Kemudian ini etantiol ya. Direaksikan etantiolnya ini ada 2 gitu ya. Menjadi dietil disulfid RSSR ya.
Kemudian ada yang namanya sulfida. Sulfida itu sulfur ether. Jadi tadi kalau di ether RUR, ini RSR karena pengganti O. O sama dengan S, elektron valensinya ada 6 ya. Jadi alkohol ether, tiol, sulfida dan disulfid ini adalah gugus fungsional. Ether hanya bisa menerima, dapat menerima ikatan hidrogen. Sulfur ini memiliki elektronegativitas yang hampir sama dengan karbon, tapi sifatnya dia nonpolar. Ya. Nah ini kalau dilihat dari titik didihnya, pokoknya kalau atom C-nya makin panjang, maka dia makin titik didihnya tinggi. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, maka titik didihnya dia lebih rendah. Ya. Bisa dilihat perbandingannya. Nah, ini penggunaan reaksinya, alkoksida bereaksi dengan suatu alkil halida menghasilkan ether. Ini suatu senyawa sulfur hidrida reaksinya dengan alkil halida membentuk senyawa tiol. Kemudian senyawa alkil halida dengan suatu senyawa sulfur alkil gitu ya menghasilkan sulfida. Ya, sulfida itu sama dengan ether. Kalau tiol itu sama dengan alkohol, ya. Ini sulfida contohnya beberapa, ya. Ini untuk ether dan turunannya, kemudian saya berikan alkohol kelewat ini tadi, maaf ya. Oh, ada dua. Oke. Oh, adik-adik dulu di SMA sudah dapat sebenarnya ya. Kita mengulang saja ya. Ya, fokusnya adalah OH. Alkohol ada primer, sekunder, tersier ya adik-adik. Nah, primer yang tanpa percabangan ya, sekunder kalau ada percabangan 2, tersier kalau sudah perempatan gitu ya. Nah, ini karbon primer gitu ya. Bisa dilihat sendiri struktur tata nama, saya pikir adik-adik bisa baca sendiri. IUPAC-nya alkohol sebagai gugus fungsi utama gitu ya. Nomenklaturnya. Yang dipakai adalah tata nama IUPAC ya. Nah, ini bisa diberi latihan untuk kalian apa namanya? Belajar ya besok. Adik-adik ini saya besok akan memberikan juga Cistran ataupun EZ ya. Tolong dibaca bagaimana penamaannya. Penamaannya sudah ada, apakah dia E atau Z gitu ya. Kemarin sudah saya bilang itu prioritas kalau dia sejajar artinya dia E, kalau berseberangan Z ya. Alkohol karena dia memiliki ikatan hidrogen, maka semakin banyak atom C-nya semakin tinggi untuk titik didih. Ya, ini sifatnya. Penggunaan alkohol tentunya banyak ya, termasuk salah satunya hand sanitizer, parfum, dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya juga mengajar di Pak Dr. Subandi ya. Saya diberi amanah terkait penggunaan materi kehalalan. Nah, ini yang sangat menjadi pro dan kontra dalam kita sebagai farmasis ya, bahwa alkohol sebenarnya itu kan khamr ya, artinya haram ya. Itu kalau dipakai untuk dipakai untuk masuk ke dalam tubuh ya. Kalau parfum mungkin di luar ya. Kemudian seperti hand sanitizer, alkohol dan turunannya gitu ya. Itu kan misalnya etanol, diapropanol yang sebagai untuk hand sanitizer pelarut, maka dia dipakai luar mungkin nggak apa-apa ya. Nah, apalagi kalau asalnya dari alkoholnya dari
tumbuhan ya nggak masalah gitu kalau memang dipakai di luar, kalau minum karena ada obat-obat tertentu yang memang dia memang pakai alkohol sebagai pelarutnya. Iya. Jadi pro dan kontra. Kalau menurut saya sih, karena kita hidup, kita juga, umat muslim ya, sebagian besar umat muslim di Indonesia kalau bisa ada pilihan lain memang harus menggunakan, bahan-bahan yang sifatnya halal gitu ya. Karena ini jatuhnya akan, karena halal dan haram itu jelas patokannya ya, karena ada di, kitab suci Al-Qur'an ya. Sementara nggak ada daerah abu-abu gitu ya. Adik-adik ternyata ini nanti saya materinya sebenarnya ada 2, lainnya ini sudah saya berikan ketika di Ether ini. Ya, jadi, salah satunya adalah eliksir ya, eliksir adik-adik sudah, tahu sendiri, salah satu obat yang banyak beredar seperti OBH itu pelarutnya adalah alkohol, sedikit dilarutkan dengan alkohol. Nggak ada itu kontaminasi meskipun dikit, banyak itu tetap kalau berdasarkan Al-Qur'an kitab suci adalah haram ya. Jadi ini tergantung dari, kalau kita yang muslim kalau memang pilihannya banyak pilihan obat-obatan, lainnya gitu ya, mungkin bisa dipilih yang halal gitu ya. Kalau enggak ya, eee, mungkin darurat ya, kalau darurat mungkin, berdasarkan, ijtihad ulama, fatwa mungkin akan berbeda. Karena di Indonesia belum ada farmakope untuk obat yang halal ya. Jadi alkohol ini akan dibuat beberapa, kalau di skala industri ada hidrasi alkena, cracking minyak bumi, proses okso dari alkena, dan fermentasi karbohidrat. Pembuatan alkohol dalam skala industri di sini dengan cracking alkena, jadi dihidrasi, adisinya Markovnikov gitu ya. Kemudian dari alkena, kemudian dipolimerisasi bisa jadi atau direduksi dari lemak, maka bentuk alkohol ya. Nah, reduksi dari lemak ini kan bisa aja dari suatu yang namanya proses, rantainya cukup lama ya, atau dari fermentasi gula. Nah, ini yang jadi tetes gula tepung dari biji-bijian yang jadinya alkohol, etanol yang, eee, jadi minuman keras dan sebagainya, ya. Kalau dari alkena dengan asam sulfat kemudian membentuk OSO3H dengan air akan menjadi alkohol sekunder, ya. Kemudian dengan air akan menjadi alkohol tersier gitu ya, asam berair. Proses okso dari suatu alkena dengan suatu karbon monoksida itu menjadi aldehid ya. Kemudian aldehid ini sendiri COH direduksi menjadi alkohol primer ya. Pembuatan alkohol dari fermentasi karbohidrat yaitu dari menggunakan ragi ya, jadi etanol. Pembuatan alkohol tadi ada reaksi Grignard, hidrolisis alkil halida, hidrolisasi, alkena, reduksi senyawa orkarbonil, baik karboksilat, ester ataupun aldehid ya, keton gitu ya. Keton direduksi jadi alkohol sekunder, aldehid direduksi jadi alkohol primer ya. Nanti akan dilihat bagaimana kalau dia direaksikan dengan reagen Grignard. Kondensasi aldol di sini aldehid dan alkohol dengan hidroborasi oksidasi, oksimerkurasi, demerkurasi. Reaksi Grignard tadi sudah saya berikan gambaran ya di senyawanya untuk alkohol itu dari Grignard direaksikan senyawa karbonil ya. Misal ini karbonilnya atas bawahnya itu atom C. Jadi reagen Grignard Mg-nya ini positif, maka R-nya ini negatif akan menyerang C yang positif bentuk OMgX dengan asam berair mengambil H+ dari O-nya akan mengambil H+ dari H2O menjadi OH. Ini alkoholnya adalah alkohol tersier ya. Kalau dia adalah keton ya karena atas bawahnya C. Nah, kalau alkohol yang dihasilkan ini, kalau dia aldehid biasa gitu ya, di sini aldehid atas bawahnya adalah H hidrogen, dia akan menjadi alkohol primer.
intinya. Kalau dengan reagen Grignard, kalau satunya R, satunya H, dia aldehid, masih aldehid, ya. Ini yang pertama itu aldehid tapi atas bawahnya H, jadi formaldehid, aldehid paling sederhana. Ini aldehid lain ya, ini akan menjadi alkohol sekunder. Kemudian kalau keton jadi alkohol tersier. Ya, ini pembuatan alkohol dengan reagen Grignard. Reaksinya seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan buatlah reagen Grignard, buatlah alkohol dari reagen Grignard ini gitu ya. Alkohol sekunder, primer atau tersier bagaimana caranya ya. Nah, di sini ini formaldehid, ini ada MgBr, maka si C-nya, C dari reagen Grignard, sekunder butil magnesium bromid, ini akan masuk ke dalam atom C, karena ini formaldehid, di atom C-nya dari formaldehid membentuk OMgBr, kemudian si atom C-nya seperti ini menjadi 2 metil 1 butanol. Dia adalah alkohol primer ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini silakan dikerjakan ya supaya untuk latihan. Ini kan astaldehid atau aldehid lain, maka ini jadinya adalah alkohol sekunder ya. Kalau keton menjadi alkohol tersier. Keterbatasan Grignard tidak boleh mengandung air ya, sudah tadi. Hidrolisis alkil halida. Nah, si alkil halida reaksinya dengan alkohol akan menjadi hidrolisis alkil halida ya. Menjadi ini contohnya adalah alkil halida dalam basanya yang mengandung air menjadi alkohol ya. Mekanismenya pertama adalah reaksinya ini reaksi SN2 ya, ataupun reaksi SN2 untuk alkil halida yang primer atau sekunder untuk yang beberapa ya. Nah, kalau reaksinya alkil halida tersier SN1, kemarin sudah kita jelaskan reaksi antara alkil halida dengan air dengan alkohol gitu ya. Maka akan bentuk karbokation dulu, kemudian dalam lambat, kemudian secara cepat dia akan bentuk alkohol ya. Nanti boleh dibaca yang ini reaksi SN1 hampir sama dengan alkil halida kemarin. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, alkil halidanya tersier, dia menggunakan basa, reaksinya E2 ya. Basanya kuat, NaOH kan kuat ya. Maka dia akan membentuk alkena. Reaksinya E2 bukan reaksi SN1. Ya, jadi dia membentuk alkena dari alkil halidanya karena alkil halidanya tersier, dia menggunakan basa maka reaksinya E2 ya. Membentuk alkena. Nah, ini kenapa alkil halida yang tersier lebih besar pada substitusi nukleofilik reaksi pada alkohol, ya karena disumbangkan karbokationnya cukup besar. Kemudian hidroksilasi alkena dengan KMNO4 menjadi sin. Sin itu OH-nya sejajar atau trans, ya trans anti kalau dia berlawanan OH-nya. Jadi hidroksilasi alkena itu jadinya diol, cuma dia bisa sin, bisa trans. Kalau sin atau anti ya. Nah, sin itu kalau direaksikan dengan katalisnya KMNO4, kalau trans dia direaksikan dengan suatu peroksida COO2OH gini ya. Nah, oksidatornya KMNO4 atau asam peroksiformat ya. Di sini alkena menghasilkan diol sin, kalau dengan asam peroksiformat menjadi diol juga tapi anti, berseberangan secara strochemistry atau susunan 3 dimensinya. Reduksi senyawa karbonil, asam karboksilat dan ester ini seperti ini. Kalau aldehid itu direduksi menjadi alkohol primer, si keton jadi alkohol sekunder. Tersier apa ada? Nggak ada. Ya, jadi asam karboksilat ataupun ester direduksi jadi alkohol primer. Keton jadi alkohol sekunder, si aldehid jadi alkohol primer. Si ester atau asam karboksilat kalau direduksi tidak terlalu banyak reduksinya menjadi aldehid, aldehid menjadi alkohol primer. Ya, berbeda dengan si Grignard tadi. Ini kalau dia direduksi dari senyawa karbonil.
Reduksi agentnya ada reduksi mild reduction, ada yang reduktor kuat. Kalau mild reduction itu contohnya natrium boron hidrida NaBH4 ya, ataupun menggunakan kromat atau CrO4. Kalau menggunakan pereduksinya litium aluminium hidrida LiAlH4 atau platina H2 ini reduktornya kuat. Kalau dari asam karboksilat ester itu nggak lewat jadi aldehid dulu langsung jadi ke alkohol primer. Kalau menggunakan reduksi yang lunak atau mild reduction, misalkan natrium boron hidrida atau kromat, maka misalkan asam karboksilat atau ester itu direduksi menjadi aldehid dulu, aldehid direduksi lagi menjadi alkohol primer. Ya, kalau keton direduksi baik kuat maupun lunak dia jadi alkohol sekunder. Nah, kalau menggunakan reduktor kuat, ester ataupun asam karboksilat direduksi langsung menuju ke alkohol primer, nggak lewat menjadi aldehid, ya. Itu bedanya reduksi. Ini adalah reaksi kimianya ya dengan menggunakan reduksi. Kemudian dengan kondensasi aldol. Aldol itu aldehid dan alkohol, ini aldehid, kemudian ada alkohol menjadi aldol. Kemudian dengan pelepasan air menjadi alkena, alkena menjadi alkohol. Hidroborasi oksidasi yaitu hidroborasi dan oksidasi. Pertama dengan BH3 dari alkena, kemudian dioksidasi dengan peroksida ya. Di sini pertama alkena jadi BH2-nya masuk, BH2 di sini reaksikan dengan alkena menjadi BHR2, BHR3 gitu ya. BHR3 dioksidasi dengan suatu peroksida menjadi alkohol ya. Kemudian hidroborasi oksidasi ini bersifat regoselektif karena dia hasilnya anti-Markovnikov ya. Reaksi alkena itu ada Markovnikov dan anti-Markovnikov, tolong dipelajari juga ya. Kemudian ada reaksi oksimerkurasi, demerkurasi terhadap pembuatan alkohol. Oksimerkurasi dilakukan dulu dengan penggunaan air dan juga HGO asetat ya, atau merkuri asetat. Ini alkena yang dipakai. Kemudian ada merkuri asetat menjadi alkanol merkuri asetat. Kemudian dilakukan demerkurasi, pelepasan merkuri asetatnya dengan natrium boron hidrida menjadi alkohol. Reaksinya selektif, ini mengikuti Markovnikov. Yang kaya semakin kaya pada hidrogennya. Nah, eternya ini sudah saya jelaskan sampai terakhir tadi ya. Ini eternya. Harusnya tadi materinya yang ini ya. PPT-nya salah buka, tapi enggak apa-apa, isinya sama. Nah, ini bisa dibaca untuk latihannya. Kemudian kita lihat sama enggak. Sepertinya sama sampai tiol, Greek-nya dan sebagainya. Harusnya ini yang dipakai tadi. Salah buka PPT saya. Fenol dan seterusnya sampai tiol ya. Bisa dibaca sama belakangnya. Baik, materi selanjutnya ada 2 PPT ternyata itu sama apa namanya, satu lagi ini saya kasih clue-cluenya saja. Sebentar. Heterosiklik dan heterosiklik aromatik. Mungkin yang aromatik hampir sama dengan aromatisitas nanti materinya dengan Agung kalau nggak salah ya. Heterosiklik itu seperti ini adik-adik ya. Dia aromatis tapi di sini. Nah, ini banyak terdapat dalam PAH aja, polyaromatik heterosiklik ya. Nah, ini adik-adik ini namanya benzopiren. Dalam sitokrom P450 dalam tubuh kita di dalam liver kalau enggak akan membentuk suatu senyawa epoksida. Nah, adik-adik udah belajar epoksida tadi strukturnya ya. Nah, ini kalau sampai dia ini ada di DNA kita,
maka ini akan terjadi mutasi. Nah, ini yang bisa menyebabkan kanker. Maka adik-adik harus hati-hati ketika karena karsinogenik ini kebanyakan dari PAH atau poliaromatik hidrokarbon PAH ya. Nah, ini polisiklik kompon atau hidrokarbon ini bisa menyebabkan kanker karena dia karsinogenik kalau dia berikatan dengan DNA kita. Karena epoksida tadi sudah saya bilang sudutnya kurang dari 109-60 derajat dia reaktif sekali. Dia kalau di dalam DNA kita yang mengandung misalkan histidin, asam amino di dalam DNA kita, urutan asam aminonya, arginin, leusin gitu ya, timin dan sebagainya, maka dia akan menyebabkan namanya karsinogenesis. Ya, ada di mana PAH? Ada di makanan yang dibakar. Ya, jadi ada ayam bakar, sate, ya, kemudian jagung bakar dan sebagainya yang dibakar, yang gosong-gosong itu biasanya mengandung. Nah ini kalau jumlahnya banyak gitu ya. Nah, definisi heterosiklik adalah molekul berbentuk cincin yang satu atom C-nya, titiknya itu diganti dengan atom selain C. Bisa N, O, atau S. Ya. Nah, ini contohnya banyak. Kalau yang saya lingkari ini di dalamnya bulat, itu artinya yang aromatis. Karena ada ikatan rangkap konjugasi. Saya, soal-soal saya di sini adalah tata nama, dan juga ada beberapa reaksi kimia, nanti reaksi kimia saya kasih clue saja gitu ya. Nah ini pirol, kalau sikliknya 5 ada N-nya, kalau O furan, kalau S tiofen, ini kalau NO tioxazol, kalau imidazol N sama N sama S tiazol. Kenapa saya berikan ini adik-adik? Karena di dalam UKAI ataupun di dalam skripsi, kalian banyak menggunakan senyawa-senyawa yang sifatnya heterosiklik atau heterosiklik aromatik. Ini biasanya kalau nggak saya pegang, ini biasanya PJMK-nya yang lainnya ini kadang kelepas gitu. Padahal ketika skripsi, pirol itu yang gimana sih? Furan itu yang gimana? Itu nggak tahu gitu ya. Dan juga ketika nanti ujian pun sama. Nah ini akhirnya mohon memang agak menghafalkan, tapi paling tidak struktur dasarnya tahu gitu ya. Oh ini furan, tiofen dan sebagainya, gitu ya. Memang agak menghafalkan terus aromatik kompon gitu ya. Saya gunakan senyawa-senyawa yang sederhana. Misalkan ini piridin, kalau N-nya sikliknya 6, ikatan rangkap terkonjugasi benzen ada 1 atom N, kalau 2 namanya ini piridin, ini pirimidin, ya. Ini furan, tiofen tadi sudah, pirol, kemudian imidazol dan sebagainya, ya. Ini ada purin, nah, basa purin ada di dalam obat-obat misalkan yang mengandung basa purin, contohnya obat-obatan kafein dan sebagainya. Purin itu yang seperti apa? Nah, strukturnya enggak tahu. Ya, jadi adik-adik kalau ditanyain nanti ketika apa, yang mana sih purin itu? Yang mana sih? Maka dari itu kadang ada asam urat. Mengapa tidak boleh menggunakan makanan yang mengandung basa purin? Yaitu tadi strukturnya seperti itu. Karena strukturnya mirip dengan asam urat. Ya, kalau semakin banyak dikonsumsi akan meningkatkan kadar asam urat. Nama trivial di sini ada nama trivial berasal dari senyawa tersebut didapatkan, misalkan nikotin dari Nicotiana tabacum, piperidin dari Peppernicrum, dan kebanyakan heterosiklik maupun heterosiklik aromatik berasal dari asal tanamannya namanya, ya. Nah, ini sistemnya Hans-Widman system. Prioritasnya ini dari kiri ke kanan, ya. Oksa, tia, selena, aza, dan sebagainya. Jadi oksigen itu oksa, sulfur, tia, nitrogen, asa. Yang sering ini oksigen, sulfur, nitrogen, ya. Itu saja yang dilihat, ya. Yang lainnya nggak usah ya, karena yang sering keluar dalam obat-obatan itu mengandung sulfur, oksigen, dan nitrogen, ya. Kemudian namanya biasanya berurutan abjad ya. Jadi berdasarkan abjad
nanti dia nanti dilihat juga apakah dia senyawanya adalah unsaturated atau tidak jenuh ataukah yang jenuh ya. Jadi apakah dia ikatan rangkap ataupun tidak ikatan rangkap ya. Jadi kalau sikliknya 3 ini irin, kalau 4 ini kalau tidak jenuh ya ini ya. Kalau yang jenuh jadi irin, ini jadi iren, ini et jadi etan, ole jadi olan untuk yang jenuh ya. Jadi ini adalah tata nama untuk siklik. Biasanya sikliknya ya kalau enggak 4, 5, 4, 5, 6 itu ya. Jarang yang 7 sampai ke 10 ya. 4, 5, 6 itu ya. Kita akan lihat contohnya saja langsung ya. Tata namanya. Hanya tata nama. Ya. Nah, kalau berdasarkan heterosiklik nanti ada tata namanya bentar. Heterosiklik adik-adik ini mengikuti aturan Hakel 4N+2 ya. Jadi kalau nitrogen menggantikan CH pada benzen. Jadi ini elektronnya kalau dia aromatik artinya mengikuti aturan Hakel, aromatik dia mengikuti aturan Hakel, kalau bukan aromatik tidak mengikuti aturan Hakel. Jumlah atom elektronnya ya. Ini senyawanya azol, pirol ya. Ada pasangan elektron bebas. Ini oksazol gitu ya. Oksigen dan nitrogen gitu ya. Kemudian ini piridin. Ini tata namanya, contohnya adalah 2,2-dimetiloksiran. Oksiran sama dengan epoksida, atau ditulis epoksida boleh. 2,2-dimetil epoksida. Ada yang menamakan etilen oksida. Kalau ini nomor 3, 1, 2, 3. Jadi atom heteronya itu selalu nomor 1. Ya. Kemudian substituen 3-metil piperidin atau asilidin. Asilidin dari aza untuk yang nitro, ilidin untuk sikliknya adalah 6 ya. Coba dicek lagi. Ini lagi trans 2,4-dimetil tietan. Karena sikliknya 4 itu adalah etan ya. Dia senyawanya tidak ada ikatan rangkap ya. Berarti dia yang tidak jenuh. Yang jenuh nanti ada ikatan rangkapnya. Nah, ini mengandung sulfur tietan ya. Kemudian ada reaksi-reaksi senyawa heterosiklik aromatik, intinya ini. Contoh piridin siklik ini. Nah, sebenarnya adik-adik ini ada di senyawa reaksi-reaksi aromatisitas, tapi saya berikan sedikit saja. Pada aromatisitas itu ada namanya substitusi aromatik elektrofilik, kalau dalam bahasa Inggrisnya IAS atau elektrofilik aromatik substitusi atau substitusi aromatik elektrofilik. Nah, kalau pada benzen biasanya substitusi aromatik yang ini ada, ini kan masuknya gugus sulfo ya, jadinya SO3H. Nah, itu biasanya hanya H2SO4 saja dengan suhu. Tapi kalau pada substitusi aromatik heterosiklik ya, yang heterosiklik ya, bukan benzen. Kalau benzen saja ketika masuk SO3H hanya katalisnya H2SO4 dan suhu. Ya, suhunya juga nggak terlalu tinggi. Tapi kalau pada heterosiklik aromatik yang ada atom selain atom C, ada N-nya, ini piridin, maka membutuhkan tekanan suhu tinggi ditambah katalisnya ditambahin untuk mensupport masuk ke dalam gugusnya. Karena si kalau substitusi aromatik elektrofilik artinya yang masuk adalah elektrofilik. Ya, elektrofilik itu muatannya apa? Positif. Kenapa positif? Karena si benzennya itu kan ada ikatan rangkap terkonjugasi dari elektron muter. Elektron muatannya negatif. Ketika dimasuki oleh atom heteronitrogen ini semakin negatif. Maka yang harus masuk adalah elektrofil yang kuat juga. Maka dimasuki SO3H
dan juga H2SO4. Maka masuknya di posisi 3, ya. Kalau posisi 3 ini sudah penuh, masuk ke posisi 5, ya. Kalau posisi 3 ini sudah penuh, masuknya di posisi 5. Nah, kemudian untuk yang siklik 5 anggota, substitusi aromatik elektrofilik pun sama, harus membutuhkan tekanan dan suhu tinggi. Ini misalkan masuknya asil COCH3, dia di posisi 2. Kalau 2 penuh, dia di posisi 5. Ya. Ini kalau sikliknya 5, ya. Nah, ini senyawa heterosiklik aromatik 5 anggota, strukturnya ternyata tidak sama dengan senyawa asalnya, tidak sama dengan alkena, tidak sama furan karena ada U-nya, tidak sama dengan eter, pirol ada N-nya, tidak sama dengan amina, tiofen ada S-nya, tidak sama dengan sulfida. Jadi sebenarnya tidak sama secara umum sifatnya dengan senyawa asal dari atomnya, karena sudah menjadi heterosiklik aromatik. Ya, ini titik didihnya. Nah, ini reaksi-reaksinya. Kata namanya sudah, ya. Reaksinya itu hampir sama dengan reaksi substitusi aromatik elektrofilik aromatisitas. Ada reaksi nitrasi, halogenasi. Nitrasi masuknya nitro, halogenasi masuknya halogen, sulfonasi masuknya sulfo, asilasi masuknya gugus asil tadi. Ini asil kan tadi. Nah, ini asil CO ya 3. Kemudian alkilasi masuknya gugus al. Reaksi Riemer-Tiemann dan juga reaksi kopling dari garam jasodium. Riemer-Tiemann nanti masuknya menjadi aldehyde, ya. Nah, ini reaksi konjugasinya, ya. Furan, pirol, tiofen. Ini namanya, tata namanya oksolan, kaseter, dioksannya mengandung nitroksan, mengandung eter, ya. Tapi tidak sama dengan sifat dasar dari strukturnya karena sudah menjadi heterosiklik. Kebasaan pirol. Nah, pirol ini kan N, dia artinya lebih basa. Nah, ada juga nama trivial pakai alfa beta ya adik-adik. Nah, daya reaksi substitusi aromatik seperti ini. Maka si pirol ini lebih besar reaksinya dibandingkan tiofen. Tiofen ini lebih besar reaksinya dibandingkan si benzen, ya. Daya reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Ini yang depan ini adalah yang oksigen, yang furan ya, furan, pirol, tiofen, ya. Nah, ketika bereaksi untuk si siklik 5 anggota itu masuknya di nomor 2, ya. Kalau nitrasi, nitronya masuk di posisi 2, kalau halogenasi Br2 masuknya di posisi 2. Kalau posisi 2 itu sudah penuh ada di posisi 5. Nah, ini hasil ya, CO, CH3, Cl-nya leaving group yang baik maka dia akan lepas. Nah, ini reaksinya, delokalisasinya kenapa di posisi 2 dan posisi 5. Nitrasi masuknya di posisi nitronya posisi 2. Kemudian sulfonasi di posisi 2. Halogenasi Br di posisi 2. Asilasi Friedel-Crafts itu masuknya gugus asil CO, CH3 di posisi 2. Reaksi kopling penggandengan itu NN ya, N ikatan rangkap N di posisi 2 juga. Nah, ini biasanya kalau yang mengandung NN seperti ini ada heterosikliknya, ini pasti senyawanya berwarna, ya. Reaksi Riemer-Tiemann masuknya aldehid CHO juga di posisi 2 dengan dibantu KOH dan kloroform, ya, CHCl3. Itu selalu di posisi 2, ya. Pirol di alam ada porfirin yang akan membantu hemoglobin, dia akan berikatan dengan suatu senyawa anorganik Fe untuk mengantar hemoglobin ke seluruh tubuh, ya. Ini senyawa pirol furan tiofen yang terkondensasi, artinya tergabung dengan benzen, ya. Menjadi benzofuran, benzopirol, benzotiofen, ya, atau karbazol. Kalau dia digandeng dengan 2 benzen. Nah, ini ada senyawa apa? Nah, ini. Kenapa saya bilang ternyata banyak struktur yang seperti ini? Adik-adik memang
takutnya adik-adik nanti kelewat, makanya saya berikan. Reserpin ini sebagai obat antihipertensi, ternyata strukturnya ada apa? Ada benzofuran, ya, atau indol di sini, ya. Nah, ini ada triptamin, ya, triptofan, ya, ini sebagai asam amino, ya. Jadi, banyak strukturnya sifatnya heterosiklik maupun heterosiklik aromatis. Yang sikliknya 6 anggota piridin, ya. Senyawanya sama adik-adik, untuk penamaannya piridin menjadi metilpiridin, ya, posisinya di mana? 1, 2, 3 gitu, ya. Ini reaksi senyawanya, piridin. Nah, piridin digabung dengan suatu benzen namanya quinolin. Nah, ini kalau direaksikan dengan KMNO4, maka yang akan bereaksi adalah benzennya dulu dengan suhu tinggi. Karena piridin terlalu kuat untuk dipecah, ya. Menjadi asam quinolonat, kemudian dipanaskan lagi menjadi asam nikotinat, ya. Nah, pokoknya yang ada ikatan rangkap terkonjugasi apalagi ada atom heteronya ini kuat. Nah, ini ada atom hetero tapi dia bukan aromatis, maka yang bereaksi adalah apa namanya, pirolnya ini, ya. Siklik 5 anggota ini. Jadi suatu asam karboksilat piridin, ya. Ini reaksi substitusi elektrofilik dari piridin dengan HNO3 berasap dan H2SO4 berasap dia tidak bisa ada reaksi gitu, ya. Tapi kalau dia mau masuk dengan suhu dan tekanan tinggi, katalisnya ditambah. Nitronya tadi pakai HNO3 pada siklik 5 anggota cukup. Tapi kalau pada siklik 6 anggota ditambahin dengan si KNO3, H2SO4 tambah Fe, suhunya tinggi. Masuklah di posisi 3, ya. Pokoknya siklik 6 anggota masuknya di posisi 3. Nih, reaksinya 24 jam dengan suatu sulfonasinya gitu, ya. Dengan suhunya tinggi dengan suatu merkuri sulfat, ya. Ini masuknya kalau posisi 3 sudah penuh, masuknya di posisi 5. Kalau siklik 5 anggota, posisi 2 dan posisi 5, ya. Nah, ini kenapa posisi 2 dan 5. Nah, selain piridin substitusi elektrofilik aromatik, dia juga mengalami substitusi nukleofilik. Nah, substitusi nukleofiliknya kalau dia direaksikan dulu dengan natrium amina di sini menjadi NH-, Na+, kemudian dengan air menjadi aminopiridin, ya. Nah, ini reaksi substitusi nukleofilik khusus untuk piridin ada di posisi 2. Substitusi nukleofilik. Kalau yang elektrofilik 3 dan 5. Kalau yang siklik 5 anggota substitusi elektrofiliknya 2 dan 5. Siklik 6 anggotanya 3 dan 5. Kalau substitusi nukleofilik piridin di posisi 2, ya. Ini reaksi kenapa di posisi 2 gitu, ya. Kalau posisi 2 penuh dia ada di posisi 6 gitu. Maka ini kenapa posisinya seperti itu, ini adalah reaksi antaranya, ya, di antaranya. Diazin dan purin ini memang inti purin ada atom N-nya 2 di siklik 5 ataupun 6 anggota yang terkapel. Piridazin kalau N-nya orto 1 dan 2, pirimidin 1,3, kalau pirazin itu 1,4, ya. Diazin dan purin ini penting sekali, contohnya obat-obatan adalah kafein, theobromine, ya, guanin, adenin, itu semuanya adalah senyawa-senyawa purin. Nah, ini indol atau senyawa benzofuran, ya, itu indol. Indol yang ada di alam ada reserpin, ada asam lisergic acid, triptofan, triptamin, serotonin yang banyak digunakan nanti dalam pengobatan, ya. Purin ini contohnya, ya. Quinolin dan isoquinolin itu sama, cuma N-nya saja yang berbeda posisinya. Nah, ini quinolin posisinya di bawah sendiri, sikliknya adalah siklik 6 anggota. Keduanya terkapel. 6 anggota. Isoquinolin di sebelahnya N-nya. Nah, kalau substitusi itu biasanya ada di posisi alfa,
ya terhadap N. Contoh ini quinolin, N-nya kan di bawah sendiri. Ada reaksi nitrasi, nitronya masuk, itu ada di posisi posisi 3 sama posisi 5 ketika reaksi substitusi elektrofilik, posisi 3 dan 5 ya. Kemudian untuk isoquinolin juga sama ya, posisi 3 dan posisi 5 ya. Nah, kalau pada isoquinolin 5 sudah terisi, dia ada di posisi 8 ya. Kalau pada ini nomor 8 nih, maaf. Posisi 5 dan 8 untuk yang penomerannya. Ya, penomerannya dari mana? Nomornya 1 dari sini. Nomor 1 N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nomor 5 sama 8 itu pada quinolin maupun isoquinolin sama. Posisi 5 dan 8 ya. Ketika nitronya masuk. Nah, penomeran isoquinolin dan quinolin itu sama adik-adik. Meskipun N-nya pada isoquinolin itu ada di samping, penomerannya nomor 1 itu tetap di bawah sendiri. Ya, sama dengan quinolin. Reaksi substitusi aromatik elektrofiliknya yaitu di posisi 5 dan 8. Ini bisa dilihat reaksinya. Contohnya adalah quinin dan papaverin. Ini adalah obat-obatan. Nah, quinolin di sini. 2 aminoquinolin. Ya. Di sini 2 aminoquinolin, substitusi nukleofiliknya hanya di posisi alfa, di sebelahnya atom N. Ya. Kalau substitusi elektrofiliknya di nomor titiknya nomor 5 dan 8, tapi kalau substitusi nukleofiliknya di posisi alfa atau sebelahnya atom N. Nah, kalau pada sebelahnya atom N nomor terkecil ya. Kalau quinolin di 2, nomor 2 aminoquinolin. Kalau pada isoquinolin di sebelahnya atom N tapi nomor terkecil yaitu nomor 1-nya sehingga 1 metil isoquinolin. Jadi bedanya quinolin sama isoquinolin hanya pada atom N-nya, posisinya. Senyawa azol ini kalau senyawa heteronya lebih dari 1, imidazol, pirazol, oxazol, dan isoxazol gitu ya, isotiazol, tiazol. Ini masuknya tanamannya nomor saja, metil, kemudian amin gitu ya, itu sebagai gugusnya. Ini sintesisnya ya, hampir sama ya kalau sikliknya 5 anggota gitu ya. Ini quinin, ada macam-macam obat-obatnya, campotesin, Pfizer, irinotecan sebagai obat kanker ovarium dan paru gitu ya. Topotecan sebagai produknya dari GSK. Ini miliknya PMA. Ini senyawa aromatis dan aromatis, mungkin aturan Hakel ini nggak perlu dibaca adik-adik, nanti kalian pelajari di ini, diajarin sama Pak Agung ya, aromatisitas. Untuk menentukan senyawanya dia, aromatis maupun non-aromatis. Saya sampai quinolin, isoquinolin saja yang pelajarin ya. Sudah. Itu yang bisa saya berikan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Mau bertanya terkait ujiannya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Silakan Mas Akbar. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Bu, tadi kan sudah dijelaskan tentang adanya living group yang baik. Itu maksudnya living group yang baik itu apa? Terus apa ada living group yang nggak baik, Bu? Begitu, Bu. Terima kasih. Iya. Jadi living group yang baik itu artinya dia gugus pergi yang baik. Jadi dia mudah pergi
gitu ya. Dengan dengan reaksinya dia bersamaan gitu, dia sudah mudah pergi tanpa didorong untuk pergi. Ada gugus pergi yang buruk ada ya, biasanya mengandung, golongan alkohol, mengandung OH itu gugus pergi yang buruk. Dia akan terus terikat dan harus dilepaskan dengan cara yang, keras juga, misalkan dengan pemanasan, dengan katalis gitu ya. Maka memang, sebaiknya kita menggunakan gugus pergi yang baik saja, dengan, dengan reaksi reagen awal kita yang sudah ada misalkan alkyl halida gitu ya, dengan reagen, grignardnya gitu ya, itu sudah langsung ketika bereaksi dia sudah akan pergi gitu. Untuk memisahkannya pun dia akan lebih mudah dengan, hasil sampingnya dengan berbagai macam pilihan-pilihan pelarut untuk memisahkannya. Begitu Mas Akbar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Baik, nanti adik-adik pelajari sudah saya kasih clue-nya ya, terkait dengan tata nama ether gitu ya, kemudian nama-nama tadi ada tiol, supaya bisa membedakan tiol, sulfida gitu ya, alkohol itu bedanya di mana. Kemudian ada crown tadi, kemudian ada golongan, heterosiklik, azol dan sebagainya, pirol, tiofen ya. Kemudian, alkena reaksi kimianya Markovnikov, anti-Markovnikov ya, EZ ataupun cis trans. Kemudian untuk, fenol tadi tentang keasamannya gitu ya. Kemudian untuk yang reaksi alkyl halida bagaimana membentuk, apakah dia bisa reaksinya SN1, SN2 gitu, AE1 atau E2 gitu ya. Kemudian amina reaksinya, reaksi kimianya gitu ya, bagaimana kita membentuk amina primer, sekunder, atau tersier ya dari alkyl halida gitu ya. Kemudian, apakah reaksi ini bisa bereaksi gitu ya, kalau ada beberapa alkyl halida yang dipakai gitu ya. Seperti semuanya ada di, PPT, mudah-mudahan nanti kalau dibaca, yang saya skip-skip insya Allah nggak akan saya keluarkan, memang yang saya tekankan nanti insya Allah saya keluarkan, termasuk mungkin Grignard ya. Baik, itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan itu memberikan gambaran terkait kimia organik ya adik-adik, karena ini juga dasarnya kalian sampai nanti di, kalau kalian melanjutkan di profesi di, ujian, kompetensi ya. Baik, saya akhiri dulu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama.